5 manfaat dan bahaya ikan tuna untuk bunda dan si kecil yang nggak boleh lewatkan. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang jadi favorit di kalangan masyarakat karena mudah diolah dan kaya nutrisi. Teksturnya juga lembut dan minim duri, sehingga aman dikonsumsi oleh anak-anak hingga dewasa. Ikan yang besarnya bisa mencapai 650 kilo ini juga menyimpan segudang khasiat baik untuk tubuh. Penasaran apa saja manfaat tuna untuk kesehatan? Manfaat ikan tuna untuk kesehatan. Sumber protein lengkap. Ikan tuna merupakan sumber protein yang lengkap. Asam amino dalam ikan tuna dapat memberikan protein dalam jumlah besar, sekitar 24-30 gram protein per 85 gram. Protein tinggi ini dapat menjaga jaringan tubuh berfungsi dengan baik, mulai dari pembentukan hormon, enzim, kolagen, antibodi, hingga menjaga jaringan otot. Menyehatkan jantung. Ikan tuna memiliki kandungan asam lemak esensial omega 3 jenis EPA dan DHA yang tinggi. Asam lemak omega 3 bentuk EPA dan DHA ini dapat menurunkan tekanan darah, kemungkinan terjadinya pembekuan darah, hingga resiko terserang stroke dan gagal jantung. Sumber mineral yang baik. Tuna adalah sumber protein yang kaya mineral, khususnya magnesium, selenium, dan fosfor. Magnesium berfungsi untuk menjaga kesehatan saraf, otot, menjaga detak jantung tetap stabil, membantu menguatkan jaringan tulang, dan juga membantu mengatur pelepasan gula darah. Selenium memiliki fungsi membantu tubuh menghasilkan zat antioksidan yang berperan menangkal serangan radikal bebas. Selanjutnya, fosfor memiliki fungsi utama untuk pertumbuhan dan memperbaiki sel serta jaringan tubuh. Manfaat ikan tuna untuk bayi dan ibu hamil. Ikan tuna juga punya banyak manfaat untuk bayi dan ibu hamil. Seperti zat protein dalam ikan tuna membantu membentukkan kulit, rambut, dan kuku yang cantik untuk calon bayi. Protein juga bagus untuk menjaga otot-otot janin tetap kuat serta membersihkan darah ibu hamil. Kandungan omega 3 pada ikan tuna sangat baik untuk janin karena dapat mengurangi resiko persalinan secara prematur, meningkatkan pertumbuhan janin, mengurangi resiko asma, dan meningkatkan perkembangan kognitif pada otak bayi. Namun tetap harus diingat jika bunda tidak boleh mengkonsumsi ikan tuna secara berlebihan saat hamil. Ini lantaran kandungan merkurinya yang cukup tinggi. Jumlah merkuri yang sangat tinggi saat sedang hamil dapat mempengaruhi perkembangan sistem saraf bayi. Ikan tuna merupakan ikan yang memiliki kandungan asam lemak omega 3 yang tinggi. Kandungan asam lemak omega 3 yang terdapat di dalam daging tuna jelas berguna untuk kesehatan tubuh manusia. Misalnya, untuk menurunkan kadar trigliserida, mengontrol kolesterol jahat dalam darah, serta mengurangi risiko terkena penyakit jantung. Selain itu, asam lemak omega 3 dipercaya mampu mencegah pembentukan endapan plak di dinding pembuluh darah, serta mengurangi peradangan di seluruh tubuh. Meskipun ikan tuna menyehatkan, jika dikonsumsi secara berlebihan, justru bisa menimbulkan ancaman bagi kesehatan Anda.
Bahaya ikan tuna bagi kesehatan. Menurut penelitian terhadap beberapa jenis ikan yang dilakukan di Amerika, ikan tuna masuk ke dalam kategori ikan dengan kandungan merkuri yang tinggi. Mengkonsumsi ikan dengan kandungan merkuri yang tinggi bisa menimbulkan gangguan kesehatan jika tidak berhati-hati dalam proses pengolahannya. Di dalam tubuh, merkuri akan menjadi racun yang bisa mengganggu kerja otak dan sistem saraf, serta menimbulkan ancaman lainnya pada kesehatan. Terlebih lagi jika dikonsumsi oleh anak-anak. Merkuri akan mempengaruhi perkembangan otak anak dan menyebabkan gangguan belajar maupun keterlambatan tumbuh kembang. Sementara, konsumsi merkuri pada wanita hamil akan menyebabkan janin mengalami hambatan tumbuh kembang, lumpuh otak, dan kerusakan saraf yang menyebabkan kebutaan. Pada orang dewasa, konsumsi merkuri yang cukup tinggi dapat mempengaruhi tekanan darah. Seseorang yang mengalami keracunan merkuri biasanya akan menunjukkan gejala berupa gangguan penglihatan, insomnia, kelemahan otot, kesemutan atau mati rasa, kesulitan berbicara, tremor, sakit kepala, dan gangguan ingatan. Konsumsi ikan tuna dengan bijak. Jangan khawatir terlebih dahulu dengan kandungan merkuri yang ada di dalam ikan tuna. Ikan ini masih tergolong aman selama Anda mengkonsumsinya dengan bijak dan tahu mana jenis ikan tuna yang sekiranya aman untuk dikonsumsi. Tidak semua ikan tuna memiliki kandungan merkuri yang tinggi. Besar tubuh dan jenis ikan tuna dapat mempengaruhi banyaknya kandungan merkuri. Misalnya saja, ikan tuna putih atau albacore dapat mengandung merkuri yang lebih tinggi dibandingkan jenis ikan tuna lainnya. Oleh sebab itu, ibu menyusui, ibu hamil, dan wanita yang sedang dalam program hamil dianjurkan lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi ikan tuna jenis ini, karena bisa membahayakan perkembangan saraf janin atau bayi. Namun, jika Anda memilih untuk mengkonsumsi ikan tuna putih, dianjurkan untuk memperhatikan takarannya. Tidak disarankan mengkonsumsi ikan putih segar lebih dari 150 gram per bulan. Sedangkan untuk ikan tuna putih kalengan tidak dianjurkan lebih dari 300 gram dalam seminggu. Bagi Anda yang sedang hamil dan ingin mengkonsumsi ikan dengan kandungan omega 3 yang tinggi, Anda bisa memilih jenis ikan lain seperti ikan lele, salmon, ikan teri, dan ikan sarden. Jenis ikan ini aman untuk dikonsumsi dan memiliki kandungan merkuri yang rendah. Meski begitu, Anda harus tetap membatasi konsumsi ikan jenis tersebut dan tidak mengkonsumsinya lebih dari 150 gram dalam seminggu. Sedangkan untuk anak-anak, Anda tetap bisa memberikan mereka ikan tuna, namun tetap memperhatikan takarannya. Anak-anak berusia 7 tahun ke bawah tidak dianjurkan mengkonsumsi ikan tuna lebih dari 50 gram per minggu. Sedangkan anak-anak berusia 8 tahun ke atas tidak dianjurkan mengkonsumsi ikan tuna lebih dari 75 gram per minggu. Meskipun ikan tuna termasuk makanan sehat yang kaya akan omega 3, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita yang sedang merencanakan untuk hamil dianjurkan untuk lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi ikan tuna. Untuk mengetahui lebih pasti seberapa banyak ikan tuna yang masih aman Anda konsumsi, sebaiknya berkonsultasilah pada dokter.